Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penertiban terhadap hampir 300 bangunan milik warga yang berdiri di atas lahan PJT ataupun Perum Jasa Tirta. Nah, PJT ini adalah pengelola dari saluran irigasi yang ada di Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Yang kita lihat di sini di kawasan Teluk Pucung di dekat Taman Wisma Asri, untuk yang sisi barat telah selesai dilakukan penertiban dan disiapkan untuk dijadikan akses jalan ataupun jalan inspeksi yang berada di samping dari saluran. Mohon maaf kepada warga masyarakat yang kemarin tahun-tahun sudah menikmati, sudah menggunakan lahannya. Saya kira sekarang waktunya bahwa kita berpikir untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Ini kan memang pembangunan ini kan berkelanjutan, disesuaikan dengan tahapan kemampuan keuangan. Baik keuangan yang dari kota maupun dari Pak Gubernur, ya, karena Pak KDM, ya, Pak Jaing itu sekarang lagi senang membangun infrastruktur. Karena dengan membangun infrastruktur tentu akan meningkatkan keekonomian. Ya, tentu harapannya setelah ini langkah berikutnya kita pengen nih transportasi juga transportasi umum, public transportnya. Kalau jalannya udah 88 meter, saya kira bis Transpatriot juga udah bisa masuk, ya. Jadi nanti nggak usah berhentinya sampai ke Sumarekon, tapi kita ambil mulai dari ujung sana bisa sampai ke Sumarekon. Ya, sehingga tentunya harapannya bahwa ini semata-mata demi kepentingan masyarakat, dan kita memang dengan kondisi keterbatasan lahan yang ada, kita gunakan lahan-lahan milik pemerintah pusat. Oh, ini kan sebenarnya tanahnya tanah PJT, tanahnya PUPR yang kemudian dioperasionalkan oleh PJT. Ya, kemudian juga kita minta tanah yang dari kemarin dari Pengadilan Agama kita buat juga semacam tandon, ya, biar dia bisa untuk menahan hujan dan juga banjir. Kita juga berterima kasih dengan Perumnas sudah memberikan lahannya 6.000 meter. Nah, ini lagi kita kerjakan juga, ya. Jadi kita targetnya sampai ke perbatasan, sampai ke jembatannya Kiai Junurali. Ya, ke mana tuh di Pondok Pesantren At-Taqwa. At-Taqwanya jembatannya udah digedein, nanti jalan sisi kitanya juga digedein. Nah, mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan sama Pak Bupati. Ya, saya udah bicara juga dengan Pak Bupati, Pak Ade Punang. Ya, mereka relatif simbiosis lah. Ya, bagaimana kita membangun yang saling menguntungkan tanpa terikat oleh batas administrasi. Seharusnya memang di kedua sisi dari saluran ini bebas hunian. Akses jalan yang akan dibangun tersebut adalah perpanjangan dari Jalan Raya Perjuangan sisi barat yang pernah dibangun di bulan lalu diresmikan dan saat ini diteruskan menuju ke lingkar utara ataupun ke arah Jembatan Besi yang memang selalu mengalami kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Perjuangan sisi timur ataupun yang lama. Nah, dari pantauan udara dapat kita lihat untuk sisi ke arah Taman Wisma Asri sudah rapi, ya, untuk bisa dilanjutkan pekerjaan pembuatan jalan aksesnya. Sedangkan yang di sisi timurnya kita lihat memang masih banyak bangunan-bangunan yang berada di bibir dari saluran irigasi itu sendiri. Baik, Bekasi memang terus melakukan pembenahan infrastruktur untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya yang kita lihat adalah akses-akses baru ke arah rumah-rumah warga dan juga ke komplek-komplek perumahan. Yang kita ketahui, pemerintah Kota Bekasi melakukan pengembangan dari jalur-jalur moda transportasi pendukung untuk bisa diintegrasikan dengan berbagai moda transportasi yang sudah ada, ya, di Kota Bekasi itu sendiri. Salah satunya adalah LRT Jabodebek. Nah,
Untuk bisa menuju ke stasiun-stasiun maka dibuatkan akses jalan, salah satunya adalah Jalan Raya Perjuangan ke arah komplek-komplek perumahan yang ada di sini. Kemudian menggunakan rute-rute bis baru yaitu Transpatriot. Para penumpang bisa menggunakan moda transportasi ini menuju ke stasiun-stasiun tersebut dari pemukiman warga. Baik, ini adalah Jalan Raya Perjuangan sisi barat ya, ke arah Taman Duta Harapan, dan kita lihat nampaknya turapnya banyak yang bocor sehingga air bisa melimpah ke jalanan karena permukaan air dari saluran irigasi yang menyempit ini sudah lebih tinggi dari jalan ya, mungkin dari arah sumbernya ataupun dari arah Rawatembaga airnya volumenya cukup banyak ya. Adapun lebar dari saluran irigasi atau kali yang berada di samping jalan yang kita lewati, Jalan Raya Perjuangan sisi barat, itu banyak yang menyempit di beberapa titik. Hal itu bisa dikarenakan adanya sedimentasi yang jarang dikeruk. Kalau kita lihat sudah banyak sedimentasi yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar, serta adanya hunian-hunian atau juga bangunan-bangunan warga di pinggir kali. Bahkan yang kita lihat tadi ada 2 jamban di belakang ataupun di depan dari hunian warga tersebut. Nah, bagian dalam kali selain dari ada sedimentasi dan juga adanya bangunan-bangunan di pinggir kali, yang kita lihat adalah eceng gondok ya. Dan itu melebar di beberapa titik sehingga memang perlu sekali untuk dilakukan pengambilan, pengerukan agar saluran ini dapat terjaga. Fungsi dari turap yang kita lihat di sini adalah sebagai tanggul juga untuk menghalangi air naik ke pemukiman warga yang lebih rendah dari permukaan air yang ada di sepanjang saluran irigasi. Di depan kita ini adalah terusan dari Jalan Raya Perjuangan sisi barat yang seharusnya nanti dapat dilewati oleh warga menuju ke Jalan Lingkar Utara. Nah, kondisi sebelum pembongkaran adalah seperti ini. Terdapat warung-warung dan juga area yang dipakai untuk parkir kendaraan. Sedangkan saat ini area tersebut sudah berubah menjadi tertata, sudah menjadi lahan kosong dengan adanya tanggul baru, kemudian ada turap ke arah pinggir kali. Nah, tanggul ini kurang lebih 1,5 meter dapat melindungi rumah-rumah warga yang ada di komplek Taman Wisma Asri dari melimpah ataupun meluapnya saluran irigasi yang ada di belakang turap di seberang kita. Lalu fungsi lahan yang ada di sini di belakang tanggul ke arah pinggir kali yang sudah diturap nantinya akan menjadi jalan inspeksi dan juga sekaligus Jalan Raya Perjuangan sisi barat. Mudah-mudahan tembus ke arah Lingkar Utara di dekat jembatan besi KCM ya. Nah, pekerjaan tanggul baru sampai mungkin sekitar 50 meter dari arah gerbang rumah warga. Ini memang harus diteruskan sampai ke arah utara sehingga dapat melindungi secara keseluruhan dari rumah-rumah warga di Taman Wisma Asri terhadap limpahan air dari saluran irigasi yang mendangkal. Nah, ini contohnya ada sedimentasi, kemudian ada enceng gondok, ditambah lagi ada jamban warga di pinggir saluran air. Tentunya dengan ada jamban membuat air di saluran irigasi ini menjadi tercemar ya, karena kan yang dibuang adalah kotoran. Sedangkan saluran irigasi adalah saluran yang seharusnya berfungsi untuk mengalirkan air yang bersih ke lahan-lahan pertanian yang ada ya, baik itu persawahan ataupun perkebunan. Dan memang kita kenal Bekasi adalah kota ataupun dulunya tempat yang memang banyak lahan-lahan pertaniannya. Pekerjaan penataan saluran irigasi dan juga lahan yang dimiliki oleh PJT ini didukung dengan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan ini sesuai dengan program-program Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk terus menata kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi saluran air ataupun kawasan-kawasan hijau, mengembalikan fungsinya. Menurut PLT Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, keberadaan bangunan liar di atas saluran air selama ini menjadi hambatan
dalam pengelolaan lingkungan. Yang jelas kalau banyak bangunannya, maka saluran air sulit untuk dibersihkan atau juga dikeruk. Kalau sudah ditata dengan baik, punya jalan inspeksi di kedua sisinya, maka alat-alat berat ataupun alat-alat kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk pemeliharaan kali, pengerukan, ya, pengambilan sampah akan dengan mudah melakukan pengerjaannya. Meski sebagian bangunan telah berdiri puluhan tahun, yang kita lihat juga dari image-nya Google beberapa waktu lalu, dari tahun 2001 bahkan sudah ada bangunan di pinggir dari saluran air ini. Nah, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan dari bangunan-bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan karena berada di atas lahan PJT. Jadi memang dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga. Jadi dengan dibongkarnya bangunan ini, pengendalian sampah, ya, aliran air dapat lebih mudah dilakukan sehingga kawasan bisa lebih tertata. Baik, kita akan take off lebih banyak di pinggir saluran irigasi di Taman Wisma Asri. Tampak saluran air sudah terbentuk, ya, di bagian tengah dengan box-box beton kecil. Nanti kita akan lihat lebih jelas di bagian depan, sedangkan bagian pinggir turap ini perlu dikeruk karena sedimentasinya sudah keras. Nah, ini box saluran air yang kita lihat nantinya akan ditutup dan jalan ini akan ditimbun sehingga jalan inspeksi akan lebih tinggi dari jalan akses komplek rumah warga di Taman Wisma Asri di samping kanan ataupun di arah barat kita. Sebagian pekerjaan pemadatan kita lihat di sini sudah dilakukan, ya, ada batu-batu kapur juga ditambahkan. Kemudian nampaknya ke arah rumah warga ini ada lahan yang disiapkan, mungkin akan menjadi taman seperti Raya Perjuangan yang ada di sebelah sana yang baru selesai beberapa waktu lalu. Ini kalau kalinya dikeruk, ya, saluran airnya, maka daya tampung kali akan lebih besar dan tidak mudah meluap ke jalan seperti yang tadi kita lewati. Untuk keberadaan dari jembatannya kita lihat juga cukup rendah, bagian bawahnya hampir sama, bahkan ada yang lebih rendah dari permukaan air saluran irigasi sehingga sampah-sampah tersangkut dan harus dikeluarkan secara manual ataupun menggunakan alat. Yang jelas sampah memang tidak boleh dihanyutkan di sepanjang saluran air dan itu ada dendanya yaitu 50 juta. Hanya saja mungkin tidak ketat peraturannya, jadi banyak tetap sampah yang ada di saluran air. Ditambah lagi ini kalau kita lihat, ya, kurang lebih 70% dari lebar kali di dekat jembatan situ, ya, sampai ke arah sini nih, itu adalah sedimentasi. Jadi sudah banyak lahan-lahan di dalam saluran air tersebut, saluran irigasi tertimbun dengan tanah. Harusnya lebar standar dari saluran ini yang kita lihat di beberapa titik, ya, yang masih normal adalah 8-10 meter. Baik, tanggul ke arah rumah warga tadi kurang lebih 1,5 meter, jadi tinggi jalan inspeksinya mungkin akan sekitar 1-1,2 meter di atas permukaan jalan rumah warga. Mungkin pemerintah Kota Bekasi bisa mengajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuatkan lebih banyak hunian-hunian vertikal, kemudian melakukan penataan dari kawasan pinggir kali dengan merelokasi warga-warga yang berada di sini nih. Sebenarnya kalau kita lihat memang tidak begitu layak, ya, tidak layak lah sebenarnya untuk warga kemudian keluarga-keluarga hidup di pinggir kali tersebut. Jadi dengan adanya hunian vertikal maka mereka bisa pindah ke sana dan area yang ada di sini dapat dilakukan penataan, dibuatkan akses jalannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Ini contoh dari kawasan pinggir kali yang ada perumahan masyarakat warga. Kemudian ada jambannya nih. Dan ada jembatan kecilnya ya ke tengah kali. Ya bisa dibayangkan mungkin ada yang buang air tadi di sisi hulunya yang ada jambannya, kemudian di sini ada yang nyuci baju misalnya. Jadi perlu sekali untuk membantu mungkin masyarakat yang ada di sini untuk dilakukan relokasi. Ini kondisinya. Bangunan yang ada di pinggir kali dapat kita lihat adalah bangunan-bangunan ada yang permanen, kemudian atapnya kebanyakan asbes dan juga seng. Ada yang semi permanen tapi bangunannya lebih kecil, dan itu adalah jambannya. Ke arah utara lagi dapat kita lihat ataupun ke arah hilir sedimentasi yang cukup luas di dalam badan kali. Baik, kita akan menuju keluar dari komplek perumahan Taman Wisma Asri ini, dan untuk tanggul yang dibuat di sini dilakukan dengan menempatkan batu-batu kali yang disemen dan di bagian atasnya juga di beton. Kemudian di pinggir jalannya ada saluran airnya. Jadi kalau misalnya air pun ada lebihnya atau keluar dari tanggul, maka dapat dialirkan. Biasanya lebih aman ya dibandingkan tanpa tanggul. Air dari saluran irigasi bisa melimpah ke Taman Wisma Asri yang ada di sini. Tapi jalan ini memang lebih rendah dari jalan yang di depan ya kalau kita lihat. Nah, Jalan Raya Perjuangan di depan kita itu baru saja diresmikan dan sudah bisa dimanfaatkan oleh warga, ya paling tidak mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Perjuangan. Kita berada di titik temu Jalan Lingkar Utara di kiri, kemudian Jalan Jembatan Besi di kanan dari arah Jalan Raya Perjuangan. Ini adalah salah satu titik yang terkadang bisa terkunci dan mengalami kepadatan arus lalu lintas yang parah. Nah, dengan dibuatnya akses baru ya Jalan Raya Perjuangan sisi barat, maka jalur ini mungkin akan lebih berkurang tingkat kepadatan arus lalu lintasnya, karena kendaraan itu yang dari arah selatan dapat menuju ke Lingkar Utara tanpa harus melewati jalan yang tadi ataupun pertigaan. Kemudian ke arah selatan di pertigaan itu ya ke arah Sumarekon itu dijadikan satu arah sehingga lebih banyak kapasitas jalan yang bisa dipergunakan oleh kendaraan. Kita akan menuju ke arah Jembatan Besi di Jalan Jembatan Besi ini, dan jalan ini adalah salah satu jalan utama penghubung antara Karangsatria ke Lingkar Utara dan juga ke Kali Abang. Nah, akses di sini selalu mengalami kepadatan arus lalu lintas dan terkunci di dekat SPBU di situ. Ya, karena itu semacam perempatan yang cukup padat. Arusnya datang dari mana-mana, bisa datang dari arah Gabus ya, atau dari arah Karangsatria sendiri, dari arah perumahan Bumi Anggrek ya, atau dari perumahan-perumahan lainnya. Maka sering tidak bisa bergerak. Baik, kita kembali ke saluran irigasi di kawasan Teluk Pucung di samping dari Taman Wisma Asri. Dan memang saluran irigasi ini perlu sekali untuk diperhatikan, ditata ya agar sesuai dengan fungsinya, dapat mengalirkan air dengan baik. Kemudian penataan kawasan tidak hanya di satu sisi ya, yaitu sisi barat, tapi juga sisi timur dengan melakukan misal ya relokasi dari warga-warga yang ada di sini
dan membuatkan akses jalan itu sangat-sangat membantu mobilitas masyarakat tentunya. Hal-hal seperti itu dilakukan oleh banyak negara maju untuk menata kawasan-kawasan yang ada di pinggir kali, kawasan-kawasan di pinggir rel, ataupun kawasan padat lainnya, sehingga menjadikan kota lebih tertata, lebih baik dalam pengelolaan, serta menjadi kota yang lebih maju. Tentu saja tingkat hidup ataupun kesehatan dari masyarakat juga akan meningkat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.